Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk ke dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Yesus memaksudkan secara harafiah bahwa kita harus memotong satu tangan kita atau mencungkil satu mata kita untuk menghindari kedosaan? Yang jelas, berbagai bacaan dalam Perjanjian Baru tidak mencatat adanya mutilasi-mutilasi yang dilakukan oleh para pengikut Kristus yang awal. Mereka yang mendengar kata-kata Yesus ini jelas memahami bahwa kata-kata itu sebagai suatu hiperbola yang dengan sengaja Yesus nyatakan secara berlebihan guna menyampaikan pesan yang ingin diwartakannya. Pada kenyataannya, cara berbicara yang demikian merupakan sesuatu yang biasa di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Maksudnya, dosa mempunyai kekuatan untuk menyeret kita sampai terjatuh, dan bahwa kita harus melakukan hal yang dapat dibuat untuk mencegahnya. Dosa menumpulkan kita dan merupakan penghinaan terhadap hidup Allah dalam diri kita. Lebih buruk lagi, dosa mendilusi kemampuan kita untuk menerima kuat kuasa dan buah-buah Roh Kudus dalam diri kita, dan akhirnya menyebabkan kita kehilangan rasa asin kita. Saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita mengetahui bahwa seandainya pun kita jatuh ke dalam dosa, maka kita hanya perlu berbalik kepada Allah, bertobat, dan menerima pengampunan dari Dia. Akan tetapi pertobatan adalah apa yang kita lakukan setelah kita berdosa. Apa yang harus kita lakukan sebelumnya sehingga kita tidak terlibat dalam kedosaan? Inilah isu yang diketengahkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yakni upaya-upaya praktis yang perlu kita lakukan guna menghindari dosa. Titik tolak yang baik adalah untuk mengetahui
apa yang menyebabkan kita sampai terjatuh dalam dosa. Hal mana berarti memeriksa dengan teliti disposisi batin kita setiap hari. Semakin baik kita mengenal diri sendiri, semakin jelas kita akan mengetahui kemana kita akan melangkah. Saudara-saudari yang terkasih, di Dublin, Irlandia, pernah hidup seorang pecandu alkohol selama 15 tahun yang bernama Matthew Talbot. Hidup dari tahun 1856 sampai 1925. Dia menghadapi kelemahan-kelemahan dirinya dengan cara yang praktis. Salah satu strateginya adalah tidak pernah membawa uang dalam sakunya saat dia berjalan pergi pulang dari atau ke tempat kerjanya. Tanpa uang, dia tidak dapat membeli miras. Jadi, dia memotong apa yang tadinya telah menjadi kebiasaan buruknya sehari-hari. Ia lalu bergabung dengan ordo ketiga sekuler Santo Franciscus OFS, lalu melakukan pertobatan dengan keras, mulai banyak berdoa, setia menghadiri misa kudus setiap hari, dan setia melakukan devosi kepada Santa Perawan Maria dengan benar. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1975, Paus Paulus ke-6 mendeklarasikan Matthew Talbot sebagai venerabilis atau hamba Allah, yakni satu tahapan sebelum beato. Saudara-saudari yang terkasih, kita masing-masing dapat menemukan cara-cara praktis guna memerangi dosa. Jika suatu strategi yang bersifat praktis tidak dapat kita bayangkan dengan jelas, maka sudah sepatutnya lah kita memohon kepada Roh Kudus agar membimbing kita. Allah sungguh menginginkan agar kita bebas dari perbudakan dosa. Allah ingin agar kita menjaga garam agar tetap terasa asin dalam diri kita. Dengan demikian, Allah sungguh berkomitmen untuk menolong kita menemukan keseimbangan yang benar antara mengandalkan diri sepenuhnya pada kekuatan manusiawi kita dan secara pasif menunggu mujizat pembebasan ilahi dari Allah. Allah akan memberikan kepada kita rahmat-Nya yang bersifat supernatural saat kita membuat sebuah rencana dan berjuang untuk mengimplementasikannya dalam hidup kita guna menghindari diri dari jeratan kedosaan. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, ajarilah kami memperoleh kekayaan sejati dengan sabda Yesus, saksimu yang asli. Jadikanlah kami miskin terdorong oleh Roh Kudus, agar dapat memasuki kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.